Halo semuanya, balik lagi di channel Advent Jericho. Nah, kali ini saya akan mereview dari Wuling Almaz RS. Nah, jadi Wuling Almaz yang sebelumnya itu dia tidak pakai RS, cuma Wuling Almaz biasa saja. Tetapi kali ini tampilannya sungguh beda dari bodi depan, samping, hingga ke belakang. Nah, untuk kali ini saya akan mereview dari Wuling Almaz RS ini dari fiturnya, fitur di Wuling Almaz ini yang terbaru pastinya. Dan untuk mereview mobil Wuling Almaz RS ini, kita perlu mengenali terlebih dahulu dari fitur-fiturnya, terus dari kelengkapan mobil ini sampai di interior bahkan eksteriornya. Nah, jadi teman-teman untuk yang di rumah atau dimanapun berada, kali ini saya akan mereview Wuling Almaz RS 2021. Oke, kali ini kita akan membahas di bagian depannya dulu. Di bagian depan Wuling Almaz. Kalian bisa lihat, di bagian depannya ini sungguh sangat berbeda dengan pendahulunya atau sebelumnya. Jadi Wuling Almaz RS ini, dia sudah memiliki bagian yang dinamis, sporty pastinya. Dia tuh lebih terlihat maco ya, kalau untuk dipakai oleh para pria atau laki-laki ya, ini maco sekali. Terlihat dari garis lampu, ini lampu sudah full LED. Ingat, full LED ya teman-teman. Jadi kalau kalian mengira ini masih semua dari lampu DRL hingga lampu kabut, itu sudah full LED, bukan lampu halogen. Itu salah. Jadi semua yang ada di sini di lampu Wuling Almaz RS ini sudah full LED. Nah, kemudian di sini ada ciri khas terbaru dari Wuling Almaz RS ini. Jadi ciri khasnya apa? Ini garis merah ini. Nah, garis merah ini dia sudah menciptakan bagaimana dia punya bahasa desain tersendiri. Nah, bahasa desain tersendiri dari Wuling Almaz RS ini yang pastinya bakal ini diingat-ingat sama oleh pemakainya, konsumennya gitu. Jadi kalau kita lihat dari jauh, dari dekat, itu Wuling Almaz RS bro gitu. Jadi kelihatan tampilannya garis merah ini yang perlu diingat. Sebenarnya mobil ini bagian depannya yang perlu diingat ada 2 atau ada 3, yaitu garis merah ini, kemudian logo yang pastinya logo Wuling, dan di sini ada logo RS-nya. Nah, untuk logo RS-nya sendiri ini luar biasa, beda daripada yang lain karena logo RS tersebut ada lambang merah putih. Jadi lambang negara kita, teman-teman. Nah, jadi di sini ada merah, ada putih. Bahkan ya mungkin nggak tahu ya, Wuling mengeluarkan kenapa dia merah atau putih, itu ada kaitannya mungkin dengan warna bendera kebangsaan kita, yaitu bendera Indonesia ya. Mungkin Wuling mengira atau mempunyai ide seperti itu. Nah, untuk tampilan looks-nya dari depan ini, untuk menurut saya ini sangat benar-benar menciri khas banget untuk Wuling Almaz, tipe Almaz. Baik itu Almaz yang sudah keluar dari pertama hingga Almaz di generasi kedua, yaitu Almaz RS. Nah, untuk membedakan dari Wuling Almaz RS ini adalah tampilan grillnya. Grillnya ini sudah baru. Nah, kalau yang kemarin itu grillnya itu ya ada chrome-nya 2 atau 3 buah biji, kemudian ada
grill garis, yaitu berupa chrome. Terus ada logonya juga sudah berubah. Nah, logo dari warnanya ini kan dulu warna merah. Nah, sekarang ganti jadi warna chrome silver gitu. Kemudian untuk dari tampilan depannya, di sini sudah dipenuhi oleh kamera. Nah, di sini juga ada sensor di bawah. Jadi gunanya sensor di bawah ini untuk mendeteksi kemungkinan ada mobil di depan kita, sehingga sensor ini yang akan bekerja atau berfungsi mengaktifkan mobil yang ada di depan kita. Itu. Terus ada sensor di atas sana. Nah, sensor yang ada di atas sana yang di kaca bagian depan atas itu, di situ ada terdapat sensor yang mempunyai peran atau memiliki fungsinya sama dengan sensor yang ada di sini. Jadi nanti untuk sensor-sensornya itu nanti saya akan menjelaskan di fitur di dalam mobil tersebut ini. Selanjutnya untuk kita akan membahas ban yang dipakai oleh Wuling Almaz RS ini. Dia bannya berukuran 215/60 dan ring ban ini dia memiliki ukuran ring 17. Sebenarnya kalau misalnya dipakai di ring 18 atau ring 20 terlihat lebih gahar ya, lebih galak istilahnya. Ban lebih besar, pelek lebih besar. Ya, kalian bisa memodifikasi untuk bannya atau diperbesar, dan peleknya juga mau diganti silahkan. Jadi untuk desain dari pelek Wuling Almaz ini, jadi di sini ada tampilan logonya tentu sudah pasti, dan untuk desain dari peleknya sendiri itu dia, kalau menurut saya ini desainnya terlihat biasa, tetapi kalau kalian bisa melihat nanti di edisi sebelumnya atau di keluaran sebelumnya itu desainnya memang tidak seperti ini untuk Wuling yang pertama, keluaran pertama. Jadi untuk desain ini saya kurang aware ya, kurang setuju kalau untuk desain seperti ini. Ini desainnya ya standar lah, standar pabrikan dari Wuling mungkin ya. Tapi kalau untuk misalnya Anda ingin memiliki mobil ini atau tidak perlu menggantinya, ini pun sudah cukup dirasa kalau Anda tidak ingin mengeluarkan uang atau memodifikasi pelek atau bannya. Saya akan memperkenalkan atau mempraktekkan bagaimana cara menghidupkan mesin mobil Wuling Almaz RS ini melalui smartphone. Tapi tentunya Anda harus mengetahui bagaimana cara menghidupkannya dan melalui aplikasi My Wuling Plus. Nah, jadi ini kebuka. Nah, kalau dalam keadaan kebuka, mobil tidak akan bisa hidup. Jadi harus otomatis dalam keadaan kunci pintu. Jadi saya akan mengunci lagi. Nah, di sini ada gambar dari Wuling Almaz. Kita akan menghidupkan mesin. Nah, hanya satu sentuhan saja mobil sudah dalam keadaan hidup. Tetapi jika kalian ingin menghidupkan kabin pada saat mobil dalam keadaan dijemur, ini bisa dinginkan kabin, maka blower AC akan hidup. Nah, setelah ini ada fitur yang menarik lagi. Kalau Anda ingin membuka jendela mobil, jadi cukup tekan satu sentuhan, jendela akan kebuka. Oke, jendela akan terbuka. Untuk menutupnya kembali, tinggal satu sentuhan, jendela akan tertutup. Oke, sekarang kita akan membuka. Dan apakah benar kabin dalam mobil ini terasa dingin? Saya akan merasakan sendiri. Oh, jadi saya tadi sempat menginjakkan gas, dan artinya itu bila ada orang ingin mencoba atau membawa mobil ini, mobil ini tidak bisa dibawa oleh siapapun tanpa harus ada kuncinya. Jadi kalau kuncinya ini tidak ada,
maka tidak akan bisa dibawa oleh siapapun. Nah, itu untuk anti maling kalau bisa dibilang untuk bahasa fiturnya. Jadi mobil Anda akan aman dimanapun Anda berada, mau siapapun itu, orang yang tidak Anda kenal sekalipun itu tidak akan bisa dibawa. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian belakang Wuling Almaz RS. Ini sudah turbo, dan dari tampilan pintu belakang ini sudah berbeda. Hanya saja kalau yang keluaran pertama ini ada chrome-nya, dan sekarang ini sudah berubah menjadi warna hitam glossy, dan logonya juga masih sama yang di depan, dan logonya juga warna chrome. Dan di sini aksen untuk lampunya masih sama. Untuk desain dari lampunya sudah LED, full LED, dari lampu sen dan lampu stop lamp, lampu parking, juga lampu mundur juga semuanya sudah benar-benar full LED. Dan di sini juga sudah ada logo turbo dari Almaz RS. Nah, kemudian untuk bagian bawahnya ini terdapat sebuah lampu mundur ada di sebelah bawah, dan ini terdapat lampu yang dimana kalau ada pantulan dari mobil lain yang ada di belakang mobil ini terlihat pantulan ada lampu warna merah. Dan di sini ada aksen untuk sepertinya ini bahan yang solid, untuk dimana bodi mobil ini kalau misalnya terlihat dari jauh, ini sudah mencirikas bahwa Wuling Almaz ini desain belakangnya ada dalam keadaan seperti ini. Dan di sini ada panel chrome-nya ditambahkan. Ini bukan aksesoris, tapi hanya dari pabrikan langsung dari Wuling Almaz RS ini. Nah, kemudian di sini ada aksesoris untuk tambahan, ada parkir sensornya, dan ada kamera mundur. Nah, kamera mundurnya di sini tidak sama dengan kamera yang ada di depan. Kalau yang ada di depan itu terlihat, kalau begitu kita belok, kamera juga ikut terlihat seperti berbelok. Nah, kalau untuk yang di depan ini hanya stay di area tertentu. Misalnya kalau tampilannya lurus, bahkan kamera ini hanya bisanya lurus tapi tidak bisa berbelok ke kiri atau ke kanan, begitu. Sekarang kita ke bagian bagasinya. Nah, bagasinya di sini kalau dilihat ini masih ada space 1,5 jengkal tangan saya ukurannya. Nah, jadi Anda tidak perlu khawatir lagi. Nah, tidak perlu khawatir karena kursi atau kursi penumpang ini bisa kita atur menjadi rata lantai. Nah, untuk kalau misalnya untuk membawa keluarga atau teman atau siapapun dalam keadaan penuh misalnya, ya ini dalam keadaan penuhnya seperti ini. Jadi 2 di depan, 3 atau 4, 3 lah ya, maksimum 3 lah, 3 orang untuk di tengah. Kalau di sini khusus 2 orang. Nah, saya akan memperlihatkan bagaimana untuk kursinya ini bisa rata lantai. Jadi headrestnya akan diturunkan dulu. Kalau dinaikkan tidak bisa. Jadi cukup menaruh tuasnya, bahkan lagi. Oke. Jadi sudah rata lantai. Kalian bisa membawa dengan barang-barang yang sekiranya itu penuh, atau barang-barang seperti tas, koper, atau sepeda lipat bisa masuk ke dalam ruang bagasi Wuling Almaz RS tersebut. Dan di sini sangat disayangkan ya, mungkin dari bahannya ini pada umumnya sangat agak berbeda sedikit dari teksturnya. Nah, di sini agak lebih halus untuk di bagian kursinya kalau dijadikan rata lantai. Kalau untuk di bahan asli dari bagasinya ini agak terlihat kurang bersahabat dengan sentuhan kulit tangan kita. Jadi itu tidak dipermasalahkan, itu persepsi tersendiri ya. Jadi di sini ada
panel AC juga. Kalau misalnya di bagian penumpang di belakang ada bagian panel AC 2 buah kiri kanan. Terus ada cup holder ada 3, satu di kiri, 2 di kanan. Dan di sini ada power outlet charging. Jadi di sini power outlet chargingnya sudah dalam berbentuk USB dan berkekuatan 12 volt ya. Jadi kalian kalau mau ngecas di bagian belakang bisa. Terus untuk ada pengaturan AC naik turunnya, semburannya bisa diatur di bagian sebelah kiri. Oke, untuk di bagasinya tersendiri juga ada bagian toolkit dari ruang penyimpanan. Misalnya kalau kalian mau menyimpan bagian dongkrak atau segitiga stop, itu kan bisa yang warna merah. Terus habis itu ya tampilannya seperti ini, bisa dipasang lagi. Nah teman-teman, ini saya sudah mengaktifkan fitur ADAS-nya ya Pak ya. Iya. Jadi untuk fitur ADAS ini kita bisa mengatur kecepatan ya, bener ya Pak ya. Untuk mengatur kecepatan dari ini, kecepatan yang saya gunakan yaitu sekitar 35. 35, bahkan ini saya bisa tambahkan jadi 40. Nah ini saya tidak akan menginjak gas karena sudah ada dari fitur ADAS tersebut sudah mengaktifkan bahwa mobil ini bisa berjalan tanpa harus gasnya diinjak gitu. Nah untuk selain fitur ADAS, fitur apa lagi Pak? Jadi kalau untuk fitur marka jalan kita bisa dipencet di lane departure warning sebelah kakinya. Oh ini sudah aktif? Sudah aktif. Jadi dia bisa melihat marka jalan yang ada di sini. Oke, jadi fitur marka jalan ini disebut apa Pak? Lane departure warning. Lane departure warning. Nah jadi lane departure warning ini, begitu tadi saya sudah memencet ada tombol di sebelah kanan, ini sudah berfungsi atau aktif. Nah maka dari itu marka jalan yang ada di tengah, yang ada di depan saya ini, dia akan mengikuti. Nah ini saya lepas kemudi. Nah ini ada place hold steering wheel. Nah jadi kembali ke kemudi. Nah, jadi aktif lagi. Jadi seperti itu teman-teman. Ini kalau misalnya nah ini kan ada lampu merah nih Pak. Nah ini ngerem sendiri nggak Pak? Posisi hidup ya, ngerem sendiri. Ngerem sendiri ya. Oke, kita coba. Ini saya dalam posisi tenang, diam. Nah agak sedikit pelan. Jadi ngegas, ya akan ngegas kembali. Nah ada notif lagi, kita kembalikan. Ya disinilah fitur yang dimiliki oleh Wuling Armas RS ini. Jadi kalau teman-teman ingin merasakan atau bagaimana sensasi dari mobil tersebut, dari mobil ini, bisa kalian coba sendiri atau langsung datang ke Wuling Hanawa Gatot Subroto dan Pasar Timur Pak ya? Iya, ada Pasar Timur. Jadi di Gatsu Timur teman-teman. Jadi kalau kalian ingin merasakan ini, saya memang merasakan mobilnya ini dalam keadaan nyetir sendiri, ini benar-benar ngerasain sendiri fitur-fiturnya ini bukan fitur bohongan ya Pak ya? Ya benar. Memang beneran gitu. Ada fiturnya. Jadi saya akan menambah kecepatan. Nah dia aktif. Ya, ada gambar sepeda motor. Oke, dia ngerem sendiri. Nah, oke. Jika posisi abu-abu berarti tidak aktif. Oh, untuk posisi abu-abu, jadi ada lampu indikator.
lampu indikator kalau menunjukkan abu-abu dia akan nonaktif. Non-aktif sendiri. Jadi kalau ada indikator warna biru berarti artinya hidup atau aktif. Jadi kalau kita nginjak gas, atau nginjak rem, atau melakukan kemobil setir, itu akan tidak aktif atasnya. Oke. Dia posisi standby. Oh, untuk cara ngidupin sendirinya berarti Tinggal pencet lagi Pak ya? Ke atas. Nah, ini akan berhenti sendiri. Iya, saya tidak menginjak rem sama sekali dan jaraknya pun sudah diatur ya Pak ya? Bisa diatur. Jadi untuk mengatur jarak itu bisa di sini. Nah, Oke. Ini 7 bar, ini bisa kita kurangi atau tambahkan. Oke. Tergantung kita seberapa maunya jarak mobil tersebut ya Pak ya? Benar. Kita ke kanan aja Pak ya? Boleh. Kita balik. Nah, itu salah satu fitur yang terpenting di mana yang dimiliki oleh Wuling Almaz RS. Nah, begitu kita akan belok, maka kamera akan aktif secara otomatis untuk mendeteksi bagaimana kita berbelok, ada apa saja. Ketika kita misalnya ada di perempatan seperti tadi, ya kita sudah tahu, diperingatkan oleh head unitnya. Sekarang saya ada di bagian driver kemudi ya. Jadi di sini setirnya untuk bahan sangat solid. Terus untuk jahitannya ini jahitan khas dari Wuling. Begitu kita genggam kemudi setir ini terasa nyaman. Terus untuk membelokkannya juga sangat ringan banget. Tidak terasa bahwa setir dari Wuling Almaz itu bawaannya memang sangat ringan. Begitu kita bantingan ke kanan atau ke kiri itu memang benar-benar sangat dirasa kita, wah ini tidak kerasa berbelok, ini sangat ringan begitu. Jadi untuk MID dari speedometernya ini masih analog, belum digital semua, walaupun masih ada animasi dari Wulingnya itu memang mungkin sudah dirancang khusus dari Wuling Almaz RS tersebut. Dan untuk panel instrumennya ini sangat memiliki ukuran dari 7 atau 8 inci. Ini sangat memuaskan untuk mungkin para konsumen nantinya yang ingin memiliki Wuling Almaz RS tersebut. Dan untuk panel AC ini sudah dilengkapi dengan 4 buah panel AC. Dan ada bagian fitur ADAS di sini juga ada untuk ketinggian lampu pada saat dihidupkan, ada level 0 sampai level ketiga. Dan di sini untuk pelipat spion untuk mengatur dari spion dari posisi kiri kanan atas bawah, horizontal dan vertikal. Dan ada untuk pengukur lampu di bagian lampu kabut. Dan di sini ada setelan biasa standar. Dan di sini juga sudah automatic CVT. Jadi sudah dimiliki automatic CVT, tapi genggamannya sangat pas, cukup lebar juga, ada pegangan kendalinya sehingga untuk pegangannya pun terasa nyaman ya untuk yang saya dapatkan ini. Terus ada 2 buah cup holder, 2 buah cup holder. Terus ada parking brake sistemnya sudah digital. Jadi untuk posisi lock pintu di sini sudah terposisikan di sebelah parking brake sistemnya. Jadi ini sudah sangat komplit, dan spion di tengah ini day and night. Jadi kalau diturunkan ini bisa setelannya. Dan ada laci penyimpanan khusus kecil bagi kalian yang ingin mengisi uang receh atau karcis parkir, bisa di sini disimpan.
Terus untuk lampu sudah LED teman-teman, 2 buah. Terus untuk sunroof sudah tersedia, sunroof panoramik full sunroof. Jadi Anda tidak kebingungan lagi, di sini sudah ada tombol untuk membuka dan menutupnya. Terus di sini ada untuk bagian sudah terdapat lensa atau kaca ya, cermin maksud saya. Dan kalau bisa dibuka, ini terdapat lampu LED 1 unit kecil, bagus banget. Warnanya sih saya suka, warnanya warna putih soft, jadi di mata itu adem banget ngelihatnya. Untuk genggaman di sini cuma ada di bagian kemudi sebelah kiri. Kalau untuk di driver sih belum ada. Untuk setirnya ini masih tilting setir. Mana sih? Ini tilting setir, jadi belum teleskopik gitu. Tapi tidak menjadi masalah karena setirnya sudah sangat ringan. Jadi sudah otomatis ya. Oke, sekarang kita akan ke bagian baris penumpang di tengah. Ayo. Oke, sekarang saya berada di baris penumpang di bagian tengah. Jadi ini posisi duduk saya, posisi yang sudah saya tadi setel. Ini sistem kursi yang saya setel tadi. Tinggi saya 178 cm. Di sini ada jarak 1 jengkal, yang dimana ini sangat cukup nyaman untuk tinggi saya seperti ini. Untuk bahan kursinya ini sangat empuk ya. Tapi saya nggak tahu kenapa kok Wuling ini dia menciptakan kursi yang sangat empuk banget. Terus bahannya, materialnya sangat solid. Terus jahitan-jahitannya rapi juga. Habis itu untuk armrestnya, sorry bukan armrest, headrest. Headrest. Nah, ini ya headrest juga empuk. Semua dibikin empuk. Jadi untuk mobil dengan fitur yang seperti ini sudah fiturnya mewah, canggih, dan materialnya pun juga bahannya solid, bagus. Terus di sini ada juga pengaturan AC. Nah, pengaturan AC ini di sini sudah disediakan oleh Wuling, di mana kalian bisa mengatur arah kiri kanan hembusannya ya. Jadi kalau misalnya mau ngatur sendiri, ini belum ada panel-panelnya, belum ada panel tombol atau segala macam. Mungkin bisa diatur di bagian depan. Terus ada juga power outlet charging 5 volt. Ini 5 volt. Jadi kalau kalian yang ingin charger HP atau lain sebagainya, ini juga bisa. Di sini ada konsol juga. Konsol bagian untuk misalnya kalian mau naruh barang, bisa juga di sini. Dan kita akan ke kursi baris ketiga. Oke, ayo. Nah, sekarang saya ada di baris bagian ketiga. Jadi ini saya tadi ngelipat kursi di bagian baris kedua. Soalnya kaki saya tidak nyampe nih, lihat. Nah, ini bisa. Nah, ini sudah mentok ini. Jadi untuk ukuran orang dewasa seperti saya, ini sudah tidak muat lagi. Ini memang tidak diperuntukkan untuk orang yang setinggi saya. Tapi tidak usah khawatir. Jadi kalau Anda memiliki anak kecil atau saudara yang mungkin tingginya sekitar 150 atau 160, bisa masuk ke bagian kursi bagian di ketiga ini. Dan ada panel AC di sini 2 buah, kiri dan kanan, yang bisa Anda lihat. Terus ada pengaturan AC-nya dan hembusan untuk kiri kanan, dan ada konsol untuk penyimpanan minuman kiri kanan. Di sini ada 2 buah dan charger outlet juga 5 volt. Ya, ini sangat sempit kalau menurut saya. Kalau bisa Anda duduk di bagian baris kedua. Kalau untuk ketiga mungkin anak-anak oke lah, nggak apa-apa gitu. Jadi untuk ini tidak mentok banget ya.
ini bisa dikondisikan. Jadi kalau mau pakai armrest bisa, armrestnya dinaikin ke atas. Nah, ini sudah mentok banget, tinggi banget, sudah maksimal. Nah, jadi kalau posisi gini bisa ya. Kalau ini kalau di kursinya dilipat, nah, jadi dilipat gini, nah bisa. Kalau dilipat, kalau tidak dilipat, Anda bisa sempit, tidak terasa atau ya agak ribet sedikit lah gitu. Jadi di sini ya untuk anak-anak ya cocok itu. Ini keadaan mesinnya seperti ini teman-teman. Jadi ada pelindung plastik berwarna hitam dan sudah ada perdamnya. Ini perdamnya juga solid, rapi, luar dalam dicat juga, karena pengerjaan dari mobil Wuling ini sangat benar-benar rapi sampai diperhatiin dari dalamnya. Biasanya kalau mobil lain itu belum tentu diperhatiin bagian kap mesinnya, kap mesin ini. Jadi benar-benar rapi. Untuk mesinnya dia sudah memiliki tenaga 1500 cc dan 4 silinder. Jadi memiliki mesin 140 horsepower dan torsinya 250 Nm. Nah, dimana artinya jadi mesin mobil Wuling Almaz RS ini dia selain kenyamanannya, fitur-fiturnya sangat canggih, serta untuk lari dari hentakannya pun walaupun agak ada sedikit jeda, tapi itu tidak masalah karena itu memang sudah dipikirkan oleh Wuling Almaz RS. Nah, sekarang saya akan tunjukkan ada beberapa varian warna, yaitu ada Pristine White plus Black. Jadi dia sudah two tone. Nah, ini kan yang saya review ini baru single tone saja. Di sini ada double tone atau two tone ya. Terus ada Dazzling Silver plus Black, Aurora Silver, ada warna merah juga, Carnelian Red, terus ada Starry Black. Nah, Starry Black itu jadi keseluruhannya hitam, jadi tidak ada campuran apapun, kecuali yang semuanya ini ada two tone-nya, ada putih, silver, terus ada merah juga. Oke, jika Anda ingin mampir ke PT Hanawa Mobilindo Utama di Jalan Gatot Subroto Timur nomor 234, Kesiman, Denpasar Timur. Jadi di sini banyak sekali, ada Wuling Convero, ada Cortez, dan ada yang baru juga Wuling Almaz RS. Sekian aja video saya. Jangan lupa berikan like, komen, dan subscribe. Bila perlu share ke teman-teman Anda. Dan ditunggu lagi untuk video-video selanjutnya saya di channel Adven Jericho. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan bye-bye.